Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik 1, ayatnya yang ke-1, yang bunyinya adalah demikian. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, judul khotbah pada hari ini adalah bukan karena kuat, tetapi karena disertai. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Karena hanya dengan penyertaan Tuhan, kita bisa mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita. Hanya karena penyertaan Tuhan, kita akan bisa menghadapi situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Dan hanya dengan penyertaan Tuhan yang akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Haleluya. Saudara-saudara, setiap orang kita pasti ingin berhasil hidupnya. Dan kita juga ingin dihormati hidupnya, saudara. Dan di dunia yang saat ini penuh dengan persaingan, kita sering diajarkan bahwa sukses atau keberhasilan itu bisa terjadi karena kita pinter, ya, karena kita hebat, karena kita berbakat, karena kita punya pengalaman atau punya koneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau dengan orang-orang yang penting, atau karena kita seorang pekerja yang keras, sehingga kita bisa berhasil dalam hidup kita. Tetapi kalau kita membaca dan merenungkan Alkitab, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Alkitab mengajarkan ada hal-hal yang lebih penting dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, saudara. Alkitab mengajarkan keberhasilan dan kesuksesan itu terjadi karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kehebatan manusia, saudara. Karena memang sebenarnya nggak ada manusia yang hebat. Manusia itu terbatas, saudara. Ya, manusia yang hebat, pasti ada lagi manusia yang lebih hebat dari dia. Ya, pasti akan ada lagi manusia yang lebih hebat dari manusia yang lain, saudara. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang hebat. Ya, pasti suatu saat dia akan bertemu tandingannya atau bertemu lawannya. Yang hebat itu hanya Tuhan. Dan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kehebatan Tuhan, saudara. Ya, makanya kita diajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Karena penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, dalam ayat yang baru kita lihat tadi, kita akan belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Salomo, yang diangkat menjadi raja Israel sesudah ayahnya yaitu Daud meninggal dunia, saudara. Saudara, Raja Salomo tidak hanya naik takhta atau dinobatkan menjadi raja menggantikan Raja Daud, tetapi Alkitab mencatat dia menjadi raja yang luar biasa besar kekuasaannya. Tadi kita udah baca ayatnya. Apa sih rahasianya? Alkitab juga mencatat karena Tuhan menyertai kehidupannya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kita akan belajar dari kisah Raja Salomo, bagaimana keberhasilan, kekuatan, kekuasaan, kedudukan, dan kehormatan bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi itu datangnya dari Tuhan yang menyertai kehidupan seseorang. Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan yang tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang kehidupan dari Raja Salomo. Bagaimana dia bisa menjadi seorang raja yang sangat berhasil di dalam hidupnya.
Dia bisa menjadi seorang raja yang sangat berkuasa, dan dikatakan dia juga adalah seorang raja yang sangat kaya raya, saudara. Yang pertama, Tuhanlah yang mengangkat dan mengokohkan kerajaan Raja Salomo. Kita bisa lihat kembali 2 Tawarik 1 ayat 1. Coba perhatikan ayat ini. 2 Tawarik 1 ayat 1, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Ya, jadi perhatikan, dikatakan Salomo anak Daud, dia menjadi kuat kedudukannya sebagai raja. Kalau kita mempelajari kehidupan Raja Salomo, Salomo ini lahir dari salah satu istri dari Raja Daud yang bernama Batsheba, saudara. Salomo ini bukan anak yang tertua atau anak sulung, saudara. Biasanya dalam sebuah kerajaan yang akan menjadi raja, menggantikan raja, itu adalah anak yang paling tua atau anak sulung. Dia akan jadi putra mahkota, saudara, menggantikan kedudukan seorang raja kalau raja itu wafat atau meninggal, saudara. Nah, Salomo ini bukan anak yang paling tua, saudara. Bahkan kedudukan Salomo untuk menjadi raja pernah terancam oleh kakaknya yang bernama Adonia. Ya, Adonia pernah mencoba untuk mengambil takhta Daud atau mengambil kedudukan sebagai raja. Ya, saudara bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Ya, kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut, saudara bisa baca di situ. Dan dari segi politik dan tradisi Yahudi, Salomo sebenarnya tidak mempunyai posisi yang kuat untuk bisa menjadi raja atas Israel, saudara. Tetapi kalau akhirnya dia bisa menjadi raja atas Israel, itu Tuhanlah yang menjadikan dia kuat dan menjadikan dia raja atas Israel. Ini berarti meskipun orang-orang pada waktu itu berpandangan Salomo ini nggak cocok untuk jadi raja atau nggak pantas untuk jadi raja, tetapi Tuhanlah yang mengangkat dia untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Ya, Tuhan yang menempatkan dia menjadi penguasa di Israel pada waktu itu. Jadi pengangkatan Salomo menjadi raja ini adalah campur tangan daripada Tuhan. Ini bukan karena kehebatan dan kekuatan dari Raja Salomo, saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7, coba kita lihat ayat ini. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ya, jadi firman Tuhan ini jelas menjelaskan kepada kita, orang miskin dan orang kaya, yang membuat kedua orang tersebut adalah Tuhan. Kalau berbicara tentang orang kaya, ini berbicara tentang orang yang mempunyai status di dalam masyarakat, orang yang terhormat. Ya, biasanya kalau orang kaya itu dihormati di masyarakat, karena mereka mempunyai banyak uang, mempunyai banyak harta, saudara. Banyak orang pengen berteman sama orang kaya, benar? Ya. Sedangkan kalau orang miskin, jarang orang yang mau berteman dengan orang miskin, saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang dianggap mempunyai kedudukan yang rendah di dalam masyarakat, orang-orang yang dianggap sepele oleh masyarakat, bahkan orang-orang yang sering direndahkan di dalam masyarakat. Ya, nah firman Tuhan berkata, Tuhan yang membuat orang miskin dan Tuhan yang membuat seorang menjadi kaya. Ia merendahkan dan ia juga yang meninggikan. Ya, artinya kuasa untuk merendahkan dan kuasa untuk meninggikan itu ada di tangan Tuhan, saudara. Bukan di tangan manusia. Kalau Tuhan mau merendahkan seseorang, tidak ada seorang pun bisa meninggikan dia. Tetapi kalau Tuhan mau meninggikan seseorang, Tuhan mau mengangkat derajat seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan dia. Karena Tuhan punya kuasa untuk itu, saudara. Kita bisa baca dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi jelas Alkitab berkata, Tuhanlah yang berkuasa untuk meninggikan atau merendahkan kehidupan seseorang. Tidak ada yang lain. Tuhan dikatakan dia adalah hakim.
Ya, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, saudara. Jadi Tuhan yang memutuskan apakah seorang layak untuk ditinggikan atau direndahkan, itu Tuhan yang memutuskan. Semua kuasa ada di tangan Tuhan yang adalah hakim yang sangat berkuasa, saudara. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa diri kita nggak mampu, kita merasa diri kita tidak cukup, ya, kita merasa nggak cukup pinter, ya, kita merasa tidak cukup punya pengalaman, kita merasa nggak cukup punya koneksi atau punya relasi dengan orang-orang yang lain. Tetapi kalau Anda membaca firman Tuhan ini, ada satu kabar baik yang kita bisa ambil, ya, yaitu dikatakanlah firman Tuhan ini, Tuhanlah yang meninggikan seseorang dan Tuhan yang merendahkan seseorang. Jadi semua kuasa ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan kehidupan kita, kalau Dia mau mengangkat kita, Dia mau mempromosi hidup kita, rencananya itu tidak akan bisa digagalkan oleh apapun juga atau oleh siapapun juga. Pasti Dia akan mengangkat kita dan rencana itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, kalau Tuhan mempunyai rencana untuk mempromosi hidupmu, untuk mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah hal itu terjadi di dalam hidupmu. Karena Dia Tuhan yang sangat berkuasa. Amin. Dia yang meninggikan dan Dia yang merendahkan. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kita lihat tentang kehidupan Raja Salomo, penyertaan Tuhan yang membuat dia berhasil sebagai raja, saudara. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 1 ayat 1, coba buka lagi ayat yang tadi. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Allahnya menyertai dia. Nah, kalimat Tuhan Allah menyertai dia ini harus saudara perhatikan, ya. Jadi Salomo anak Daud menjadi kuat dengan kedudukannya sebagai raja, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pinter, bukan karena dia lebih punya banyak pengalaman dari anak-anak raja yang lain, anak-anak Raja Daud yang lain, tetapi dia bisa menjadi raja itu karena penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Ya, ini penting sekali, saudara. Ya, Alkitab menjelaskan karena Tuhan menyertai kehidupannya. Saudara, kalimat Tuhan menyertai ini adalah kalimat yang sangat penting dan mempunyai arti yang sangat dalam, saudara. Kalau kita merenungkan kata penyertaan Tuhan dalam kehidupan Raja Salomo, saudara. Arti kalimat ini adalah semua pencapaian yang dicapai oleh Raja Salomo itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Semua hikmat, semua kebijaksanaan yang dimiliki, semua kekayaan dia miliki, semua kekuasaan yang dia miliki, itu semua terjadi semata-mata karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena hal-hal yang lain. Ya, Alkitab hanya menyatakan Tuhan Allahnya menyertai dia, sehingga dia mempunyai kekuasaannya sangat luar biasa, saudara. Jadi penyertaan Tuhan yang membuat Raja Salomo diberkati oleh Tuhan dan bisa memiliki semua hal yang dimiliki pada waktu itu. Ya, penyertaan Tuhan yang membuat dia menjadi seorang yang sangat kaya raya dan kekayaannya tidak dapat ditandingi oleh orang-orang yang hidup di dunia ini, saudara. Ya, itu dicatat di dalam Alkitab. Ya, penyertaan Tuhan yang membuat dia menjadi seorang yang sangat berhikmat dan hikmatnya ini tidak tertandingi. Ya, tidak tertandingi oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, banyak orang dari seluruh bumi dikatakan, ya, raja-raja ingin bertemu, ingin mendengar hikmat dari Salomo ini. Luar biasa, saudara. Ya, kalau Anda melihat hikmat dari Salomo, ini sangat luar biasa. Ya, dia terkenal karena hikmatnya. Karena memang itu Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ya, hikmat yang dari Tuhan, saudara. Jadi penyertaan Tuhan sangat penting dan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.
Penyertaan Tuhan akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Apakah kita akan berhasil atau gagal, tergantung apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Amin. Ya, kita akan hidup berkemenangan atau kita akan hidup di dalam kekalahan. Itu tergantung apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Ya, kalau Tuhan tidak menyertai kita, jangan harap Anda akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Ya, kita membutuhkan penyertaan Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kita. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang penyertaan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menyertai umatnya, bagaimana Tuhan menyertai tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, yang saya percaya udah gak asing lagi buat kita, saudara. Saya kasih contoh, misalnya orang Israel. Orang Israel pada waktu mereka tinggal di Mesir sebagai budak, saudara. 400 tahun mereka berada di tanah Mesir, dan mereka bekerja di sana sebagai budak untuk orang-orang Mesir, saudara. Ya, sebagai budak, sepertinya nggak ada pengharapan buat mereka. Mereka nggak mungkin bisa melawan orang Mesir yang punya tentara begitu kuat pada waktu itu. Tetapi karena Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhanlah yang menyertai mereka dan yang mempermainkan Firaun, saudara. Sehingga akhirnya Firaun harus mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dengan memberikan, di mana Tuhan memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir, saudara. Sehingga akhirnya Firaun harus menyerah dan mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan juga yang menyertai mereka selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun, saudara. Saudara, di padang gurun itu bukan sebuah perjalanan yang gampang. Ada begitu banyak situasi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel selama perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Kenapa mereka bisa tiba di tanah perjanjian atau di negeri Kanaan? Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ini luar biasa, saudara. Kalau Anda membaca, merenungkan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, wah, itu luar biasa. Ya, tak henti-hentinya mereka menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mereka tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka bisa sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dan menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan di sana buat kehidupan mereka. Mereka bisa menikmati susu dan madu yang begitu berlimpah yang ada di tanah Kanaan, saudara. Ini janji Tuhan buat mereka. Dan juga kalau kita lihat pada waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka harus menghadapi penduduk kota Yeriko, saudara. Nah, Yeriko ini dikelilingi oleh tembok yang sangat kuat, yang tidak mungkin bisa dihancurkan oleh orang Israel. Tetapi ada Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan sendiri yang turun dan berperang bagi mereka, saudara. Sehingga tembok yang kokoh, tembok yang begitu kuat, bisa diruntuhkan ketika Tuhan berperang ganti mereka, saudara. Dan akhirnya mereka bisa merebut Yeriko dan mendudukinya, saudara. Ini karena penyertaan Tuhan. Dan kalau Anda lihat juga Kaleb ini adalah salah satu dari 12 mata-mata yang pernah diutus oleh Musa ke tanah perjanjian, saudara. Ya, untuk melihat bagaimana keadaan tanah perjanjian pada waktu itu. Ya. Nah, Kaleb ini memang dia mendapatkan janji bahwa dia akan diberikan pegunungan Hebron, saudara. Nah, pada waktu bangsa Israel, mereka sudah menduduki tanah Kanaan. Semuanya tanah itu sudah dibagi-bagi ke suku-suku Israel. Kaleb menagih apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia, saudara. Dia minta kepada Yosua untuk memberikan Hebron, pegunungan Hebron, untuk menjadi milik pusaka dia, saudara. Dan Yosua memberikan
Hebron. Tetapi pada waktu itu, Hebron ini belum diduduki oleh orang Israel, saudara. Masih ada orang-orang enak. Dikatakan orang-orang enak itu adalah keturunan raksasa, saudara. Ya, kalau berbicara raksasa berarti tempat itu diduduki oleh orang-orang yang berperawakan sangat besar dan sangat tinggi, saudara. Melebihi orang-orang yang biasa seperti kita. Mungkin seperti Goliat. Ya, Goliat itu raksasa, saudara. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di Hebron itu adalah orang-orang raksasa, saudara. Ya, kalau dilihat usia daripada Kaleb udah 85 tahun, nggak mungkin. Tetapi dia percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya dia bisa berhasil merebut Hebron dan mendudukinya, saudara. Dan Hebron menjadi milik pusakanya. Dia dan keturunannya tinggal di Hebron. Amin, saudara. Semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Ya, dan juga kalau kita lihat Raja Daud, raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Raja Daud yang adalah raja yang menyatukan antara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, saudara. Ya, dia satukan. Ya, dan Raja Daud inilah raja yang merebut daerah-daerah yang sebelumnya tidak direbut oleh Yosua pada waktu mereka menduduki tanah Kanaan. Masih banyak daerah yang belum diduduki oleh Yosua sebenarnya. Karena pada waktu itu usia Yosua sudah tua, saudara. Ya, jadi dia nggak sempat lagi untuk menduduki daerah-daerah yang lain. Tetapi itu janji Tuhan buat bangsa Israel untuk menduduki daerah-daerah itu. Nah, di zaman Raja Daud bisa menduduki daerah-daerah itu. Nah, semua itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Ya, kalau Anda baca kehidupan daripada Raja Daud ini penuh dengan situasi dan tantangan, saudara. Ya, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Ya, banyak sekali tantangan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 23 ayat 4, coba kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perhatikan kata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Haleluya. Ya, saudara lihat di sini, Raja Daud pernah menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit di dalam hidupnya. Dia mengalami tantangan demi tantangan di dalam kehidupannya. Tetapi dia sampaikan di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini, bahwa sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, atau berada dalam lembah kekelaman, dia nggak takut. Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ya, penting sekali, saudara. Ini membuat perbedaan antara ada Tuhan yang menyertai dan tidak ada Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Ini sangat penting, saudara. Ya, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dengan adanya Tuhan dalam hidup kita, tentunya tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita gentar terhadap apapun situasi yang kita bisa saja alami dalam hidup ini, saudara. Amin. Sama seperti Raja Daud. Ya, kalau Anda membaca, sebagian besar dari kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud, saudara. Dan itu kebanyakan menceritakan tentang situasi-situasi yang terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana dia bermazmur, dia memuji Tuhan karena dia memiliki Allah yang menyertai kehidupannya dia, sehingga dia bisa melewati setiap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam dengan kemenangan tentunya. Amin. Ya, karena ada Tuhan yang menyertai hidupnya, dia bisa melewati dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan, saudara. Ya, dia bisa mengatasi semua tantangan karena ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Haleluya. Ya. Dan yang terakhir kita lihat Yusuf. Kalau Anda membaca dalam Kejadian 39 ayat 2, coba kita lihat ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, perhatikan kata Yusuf ini, dalam pekerjaannya dikatakan ia selalu berhasil. Ya, bukan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Enggak. Kata yang dipakai dalam Alkitab ya adalah dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa dia selalu berhasil? Karena Tuhan menyertai kehidupannya. Amin.
Ya, itu yang membuat dia berhasil di dalam hidupnya. Kalau Anda membaca cerita tentang Yusuf ini juga sama seperti Raja Daud. Kehidupannya dipenuhi dengan tantangan, saudara. Ada begitu banyak situasi, keadaan yang harus dia hadapi di dalam hidupnya. Ada begitu banyak pencobaan yang harus dia lewati di dalam hidupnya. Tetapi kenapa dia tetap kuat? Karena ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Amin. Ya, kehidupan daripada Yusuf itu sangat menyedihkan, saudara. Ya, kalau Anda membaca kehidupan Yusuf dan Anda merenungkan apa yang dialami dalam hidupnya, sangat menyedihkan, saudara. Ya, dia yang adalah kesayangan dari bapaknya, tiba-tiba dia dijual oleh kakaknya sendiri, saudara. Dijual. Dan akhirnya dijual kakaknya ke para pedagang, dan akhirnya dia dijual ke tanah Mesir, saudara. Dan dia di sana harus menjadi budak. Dia dijual kepada Potifar, kepala pengawal Firaun, saudara. Ya, dia dijual kepada Potifar dan dia harus menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi dalam ayat ini kita lihat Tuhan menyertai semua yang dia lakukan, semua pekerjaannya. Ya, jadi walaupun dia sebagai budak, ya, Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan bisa menyertai siapa saja, saudara. Ya, budak, kayak orang kaya, kayak orang miskin, siapa saja yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan sertai hidupnya. Amin. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan disertai oleh Tuhan, saudara. Ya, Yusuf disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Siapa yang mau berhasil dalam pekerjaannya? Saya percaya kita semua mau berhasil pada waktu kita melakukan pekerjaan. Amin. Saya pun juga mau. Ya, pada waktu saya melakukan sesuatu, selalu berhasil. Ya, bukan karena kekuatan saya, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Ya, kita mau berhasil kalau Tuhan menyertai kehidupan kita. Dengan kemampuan kita dan kekuatan kita, bisa aja kita gagal. Ya, pengennya sih berhasil, tapi ternyata gagal. Ya, ternyata gagal lagi, dan gagal lagi. Karena kita lupa. Kita lebih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, lebih mengandalkan pikiran kita sendiri, daripada mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak bisa menyertai kehidupan kita. Karena kita merasa kita mampu dengan kekuatan kita diri kita sendiri. Pada waktu kita turun tangan, ya Tuhan angkat tangan. Tapi pada waktu Anda angkat tangan, menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh situasi dan keadaanmu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan untuk menolongmu. Amin. Ya, ini pasti terjadi. Ya, karena itu adalah janji firman Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat Tuhan menyertai kehidupan kita, situasi yang sesulit apapun, di tempat yang sesulit apapun, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang terlalu sulit. Ya, bagi Tuhan segala sesuatu itu gampang. Ya, oleh karena itu kita memerlukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin bagi manusia itu sesuatu yang sulit, tapi bagi Tuhan segala sesuatu gampang. Ya, makanya kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Ya, situasi dan tantangan bisa aja silih berganti datang dalam hidup kita. Bisa saja datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tapi kalau kita ingat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, janjinya dia menyertai kehidupan kita sampai kepada kesudahan zaman, itu akan membuat kita terhibur. Ya, kita kuat. Ya, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada, saudara. Tidak ada apapun yang dapat mengalahkan kita kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Yang terakhir, kita lihat lagi 2 Tawarik 1 ayat 1. Dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Haleluya. Jadi Tuhan Allah yang menyertai dia, yang membuat kekuasaan Salomo
menjadi luar biasa besarnya. Kalau dikatakan kekuasaan Salomo itu luar biasa besarnya, itu artinya dia sangat berkuasa, saudara. Amin, ya. Dan itu yang membuat demikian itu bukan dia, tetapi Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan yang menjadikan kekuasaannya luar biasa besar. Tuhan yang membuat itu terjadi, bukan dia. Amin, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, apa yang gak mungkin? Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ya, apa yang kau inginkan terjadi di dalam hidupmu, Tuhan bisa membuat itu terjadi dalam hidupmu. Ya, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sama seperti Raja Salomo, saudara. Ya, Tuhan yang menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Oh haleluya. Ya, saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan yang menjadikan kok, bukan kita. Amin. Kita hanya perlu taat kepada setiap firman yang disampaikan dalam hidup kita. Maka Tuhan yang akan bergerak untuk melakukan pekerjaannya melalui di dalam hidup kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Raja Salomo itu semua adalah pekerjaan Tuhan melalui hidupnya, saudara. Semua itu semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang besar ini mencakup wilayah pemerintahan yang sangat besar di zaman dia berkuasa pada waktu itu. Ya, kebijaksanaan dan hikmat melebihi raja-raja yang ada pada waktu itu, saudara. Bahkan kalau Anda membaca tentang Salomo, ya, banyak kerajaan yang memberikan upeti kepada dia. Ya, ini artinya kalau sebuah kerajaan sampai membawa persembahan atau upeti kepada kerajaan yang lain, artinya kerajaan ini sudah ditaklukkan, sudah tunduk kepada kerajaan yang menerima upeti itu. Ya. Nah, ini yang dialami oleh Raja Salomo. Kita bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 25 sebagai ayat yang terakhir. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Wah, luar biasa. Yang dikatakan dia melebihi dalam hal kekayaan dan hikmat. Artinya dia lebih kaya ya dari semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dan seterusnya dikatakan seluruh bumi berikhtiar terhadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Tuhan, yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Ayat selanjutnya, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yaitu barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Ya, jadi ini kalau Anda baca ini luar biasa. Ya, Raja Salomo itu dia melebihi raja-raja yang ada di bumi. Ya, dan semua orang mau menyaksikan hikmat daripada Raja Salomo, saudara. Ya, dan mereka semua membawa persembahan kepada Salomo. Ya, emas, perak dikatakan, ya, pakaian, senjata, rempah-rempah. Ini semua barang-barang yang berharga pada waktu itu. Semuanya dibawa kepada Salomo. Artinya mereka membawa upeti ke hadapan Salomo. Dan itu dilakukan bukan hanya satu kali, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, begitulah tahun demi tahun. Jadi setiap tahun mereka membawa persembahan kepada Salomo. Jadi tidak heran kalau Salomo ini menjadi seorang raja yang sangat kaya. Yang kekayaannya tidak tertandingi oleh raja-raja yang ada di bumi pada waktu itu. Ya, bukan hanya kaya, tetapi dia adalah seorang raja yang sangat berhikmat. Yang hikmatnya juga tidak tertandingi, tidak ada yang bisa menyamai hikmat daripada Raja Salomo. Haleluya. Nah, ini semua terjadi karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena dia hebat, ya bukan karena dia pintar, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai dia. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Apa yang membuat seorang benar-benar bisa berhasil dalam hidupnya? Bukan karena gelar,
kedudukan atau jabatan, bukan karena uang atau harta, bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, bukan juga karena kekuasaan yang dia miliki, tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan sanggup mengangkat hidup kita dalam hal apa saja dan dalam area apa saja dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita sehingga kita bisa berjalan dalam keberhasilan dan dalam kemenangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Izinkan Dia menyertai, Dia menuntun kehidupan kita sehingga kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Dia akan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin.